Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Sari Dewi. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat aja ya. Aku doain kalian semua sehat-sehat aja. Semua masih dalam lindungan Tuhan, masih dikasih rezeki yang lancar. Pokoknya semuanya happy-happy aja. Well, hari ini aku pengen bahas tentang Mama Eping lagi. Nah ini aku bahas karena banyak banget yang nanyain di kolom chat sama di DM juga. Jadi ini tentang jadwal pumping Mama Eping. Kenapa sih kok Mama Eping tuh kayaknya berat banget? Kenapa harus ada jadwalnya segala gitu? Kenapa nggak kayak ibu-ibu yang ASI lainnya yang ya udah kapan mau nyusuin bisa saat itu gitu, nggak harus pakai jadwal-jadwalan segala kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir mama yang mengasihi itu juga yang menyusui langsung ya, direct breastfeeding itu juga sebenarnya punya jadwal. Nah tapi jadwal mereka itu sebenarnya lebih ke panggilannya si dedek bayinya aja gitu. Kalau nangis ya berarti udah saatnya ASI nih. Nah Mama Eping itu sebenarnya menyesuaikan juga loh seperti itu juga. Namun kadang-kadang ada keadaan bayi yang misalnya dia nggak menentu nih gitu, kayak minta susunya kadang-kadang 2 jam, kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang kalau tidur lama bisa 7 jam. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu nggak boleh Mama Eping maksudnya ngikutin ritme yang kayak gitu karena apa gitu, karena kalau tidak konsisten atau tidak pakai jadwal maka ditakutkan kuantitas produksi dari ASI kita itu bisa menurun gitu. Nah karena Mama Eping itu sangat benar-benar bergantung sama konsistensi kita gitu, harus istiqomah gitu dalam pumping gitu, karena pumping itu udah konsisten dalam pumping itu adalah kunci keberhasilan Mama Eping untuk bisa mengasihi selama 2 tahun. Nah jadi hari ini aku mau share tentang jadwal pumping gitu. Jadi setiap kapan aja sih aku harus pumping gitu ya, supaya kuantitas ASI aku atau produksi ASI aku bertahan atau bahkan meningkat. Nah jadi buat kalian yang di awal-awal ngerasa kok air susu aku tuh kok nggak nambah-nambah, aku lo udah pumping nih gitu, aku lo udah rajin pumping gitu, aku udah minum ini, makan kecamba, makan kacang-kacangan gitu, minum susu almond, tapi tetap aja produksi segitu-segitu aja. Nah harus dicek apakah pumpingnya sudah konsisten atau belum. Kalau belum mungkin itu yang jadi masalahnya. Nah konsistensi pumping itu penting banget untuk meningkatkan produksi ASI, karena otak kita akan membaca nih bahwa karena akan membaca ini masih butuh ASI nih, oke aku produksi. Nah ini masih butuh ASI nih, oke aku produksi gitu. Jadi jangan dikira bahwa produksi ASI itu hanya tentang payudara ya, tapi itu juga berhubungan sama hormon dan itu juga berhubungan sama kerja otak kita gitu. Nah kemudian untuk menjaga tingkat kuantitas dan produksi ASI kita supaya tetap meningkat dan tetap produksi terus, itu kalau Mama Eping itu minimal banget harus 8 kali pumping sehari. Kalau memang intensitas susu atau kebutuhan susu dede bayinya masih tinggi ya. Nah jadi aku akan jabarin nih jadwal pumping ASI dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah ketika 0 sampai 6 bulan itu aku pumpingnya per 2 jam. Jadi 12 kali dalam sehari, no skip. Sama sekali nggak boleh skip. Berat? Jelas berat. Karena 3 bulan di awal aku cuti kerja, tapi 3 bulan berikutnya aku udah harus masuk kerja dan aku tetap pumping meski di kantor. Meski ada rapat aku tetap pumping. Pokoknya nggak boleh skip supaya produksi ASI nggak menurun gitu. Jadi aku tahu memang menjadi Mama Eping itu berat banget. Itu kayak last option banget deh gitu, kayak pilihan terakhir yang bisa terjadi. Tapi kamu memang harus konsisten dan istiqomah untuk pumping supaya kuantitas produksi ASI kamu tetap terjaga gitu. Karena kalau skip sekali aja pasti akan menurun. Nah
Jadi ketika umur Renan 0 sampai 6 bulan, aku pumping itu 12 kali sehari, 24 jam, 12 kali per 2 jam. Jadi nah biasanya aku akan mulai dari habis subuh alias jam 4 misalnya, kita ambilnya kayak gitu ya. Kenapa sih kok pumping di pagi-pagi hari itu penting banget? Penting banget Mami, karena karena hormon oksitosin kita pagi-pagi itu masih bekerja, masih diproduksi banyak sekali, dan sehingga itu akan memancing LDR. LDR itu dimana payudara itu memproduksi ASI dengan sangat deres gitu ya. Jadi dianjurkan banget bahwa kita tuh pumping pagi-pagi, kita setelah bangun, setelah sholat subuh gitu, pokoknya bangun pagi, kalau mau mandi biar lebih segar nggak apa-apa, dan lakukan itu pumping. Nah, power pumping bisa dilakukan pada saat ini karena itu akan lebih keren lagi, lebih kece lagi, produksinya ASINya akan lebih oke lagi, otak akan membaca lagi, wih pagi-pagi baru bangun kok perlu ASI banyak nih, oke aku akan produksi lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi untuk ngelakuin power pumping, nanti power pumping aku jelasin di video yang lain ya. Apa sih itu power pumping? Intinya power pumping adalah metode yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ASI kayak gitu. Oke, setelah power pumping sekali di pagi hari, nah itu oke, aku mulai deh ngelakuin aktivitas yang lain, terserah bersih-bersih atau ngapain. Nah, jam 4 kemudian aku pumping 15-30 menit di setiap payudara. Nah, kalau kamu pakai double pump itu bisa sekali aja kan, karena langsung. Tapi kalau kamu pakai single, jadi 15 menit dulu payudara kanan, atau kemudian 15 menit di payudara kiri. Nah, kemudian jam 6 dilanjut lagi, pumping lagi 15 menit. Udah lakuin aktivitas jam 8 lagi, 10, 12, pokoknya sampai 12 kali dalam sehari. Tidurnya kepotong-potong dong? Iya, jelas. Jadi nggak ada tuh tidur nyenyak aku sampai bisa tidur yang lama gitu. Jadi setiap 2 jam memang harus bangun gitu sampai umur 6 bulan. Nah, 6 bulan ketika dia mulai makan, aku kemudian menurunkan intensitas menjadi pumping 3 jam sekali. Jadi dimulai dari jam 4 power pumping, kemudian dilanjutin jam 3 jam, jam 7. Jam 7, kemudian jam 10, ya jam 1, jam 4, dan seterusnya. Kayak gitu, jadi per 3 jam. Nah, jadi tetap aku pumping 8 kali dalam sehari. Nah, masih memenuhi nih, masih jadi produksi ASIku masih bisa nyetok, masih bisa kasih minum langsung, mungkin masih berlebih-lebih gitu, bahkan kadang-kadang harus dibuang karena kulkas penuh. Karena jujur kulkas aku tuh cuma 1 pintu. Jadi kalau udah freezer penuh harus chiller, dan itu tuh kalau udah penuh jadi yang lama harus dikeluarin. Nah, itu aku lakuin per 3 jam sampai umur 1 tahun. Nah, kemudian di atas 1 tahun, aku mulai mix sama UHT. Jadi, namanya ASI eksklusif itu ada 0 sampai 6 bulan. Jadi, ASI, hanya ASI tanpa campuran apapun, makan, susu, atau yang lainnya ya. Jadi, ketika 1 tahun, kita udah bisa minum, dedek bayinya udah bisa kita tambahkan UHT gitu. Jadi, aku mulai pumpingnya itu per 4 jam. Jadi hanya per 4 jam aja, which is itu 6 kali dalam sehari gitu. Jadi aku jam 4, jam 8, jam 12, ya pokoknya 6 kali deh dalam sehari. Jadi kualitas tidur aku juga mulai membaik, dan dede bayinya nggak juga kekurangan nutrisi ya, karena sudah disupport juga sama UHT, sambil mengenalkan UHT juga persiapan untuk sapih di 2 tahun. Nah, ini aku lakuin sampai 2 tahun. Nah, mendekati 2 tahun, Mami itu bisa mulai memangkas lagi nih jam pumpingnya, jadwal pumpingnya, dari yang 4 jam bisa ke 5 jam atau 6 jam. Ini untuk pelan-pelan, sambil kita ini kayak beberapa bulan mau sapih gitu deh. Kalau Renan itu kayak mau sapih sekitar 2 bulan gitu, aku mulai menurunkan intensitas jadwal pumpingku. Kenapa?
kenapa? Ini untuk pelan-pelan menurunkan produksi ASI sehingga nanti ketika benar-benar selesai itu nggak sakit dan nggak bengkak. Ini udah aku buktiin sendiri ketika aku berhenti pumping, ketika aku udah nggak pumping lagi itu nggak ada sakit sama sekali, nggak ada bengkak, nggak ada panas dingin sama sekali. Karena apa? Karena kita udah pelan-pelan nurunin pumpingnya. Jadi kayak beberapa bulan mau 2 tahun Renan itu kan stok ASI masih ada, jadi aku benar-benar pumping hanya untuk kayak menurunkan produksi ASI aja pelan-pelan. Jadi aku mulai pumping itu di 22 bulan Renan itu aku mulai pumping hanya sekitar kayak 4 kali sehari per 6 jam. Kemudian lama-lama setelah selesai itu aku hanya 2 kali sehari alias per 12 jam, dan lama-lama hanya 1 kali pumping dalam sehari. Kayak kira-kira seminggu itu udah nggak produksi ASI sama sekali dan nggak sakit, nggak bengkak, nggak panas dingin sama sekali. Nah gitu ya. Jadi kalau untuk 0 sampai 6 bulan itu diharapkan pumpingnya 2 jam sekali dari jam 4, 6, 8, 10, 12, jam 2. Nah untuk ketika usia 6 sampai 1 tahun bolehlah 3 jam sekali dari jam 4 ke 7, ke 10, ke 1, jam 4, dan seterusnya. Kemudian kalau di atas 1 tahun ketika mami udah ngerasa nih bisa di mix UHT atau pengen ngenalin ke yang lain gitu, bisa pumpingnya 4 jam sekali gitu. Tapi kalau misalnya nih pengen tetap full ASI, aku saranin harus tetap strict 3 jam sekali, oke? Nah ketika mau mendekati 2 tahun boleh intensitasnya dikurangin dengan pumping 4 kali sehari sampai kemudian pelan-pelan 2 kali sehari, 1 kali sehari, dan akhirnya nggak pumping sama sekali. Oke, itu dia jadwal pumping yang aku bisa kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berjuang untuk Mama Eping yang masih menjalani tugasnya sebagai Mama Eping. Semoga bisa lulus 2 tahun. Semoga kerja kerasnya terbayar dengan ngelihat anak tumbuh sehat dan cerdas. Bagaimanapun juga ASI adalah hak anak kita. Well, oke, sekian dulu videonya. Kita ketemu di video-video yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini ya. Dan share juga kalau kalian ngerasa video-video aku bermanfaat. Oke, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.